mungkin yang unik nih Bapak, kenapa sih kita harus memilih program studi sosiologi ketimbang program studi lainnya? Kebetulan tetangga juga banyak nanya, jadi guru ya, bisa jadi guru? Enggak, kita tuh jadi penelitinya. Ya, memang sosiologi itu adalah induknya ilmu sosial ya. Jadi kalau bicara tentang hukum, orang sosiologi lebih tahu karena di sana adalah kita bicara tentang sosiologi hukumnya itu adalah dari hukumnya sendiri baru dengan diterapkan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama kita di Sosiologi Podcast 2024 bersama saya Putri dan Umaya. Oke, kita akan berbicara seputar sosiologi. Tentu teman-teman semua penasaran nih, jurusan sosiologi di Universitas Mataram ini sudah berdiri belum lama ya teman-teman, nggak seperti prodi-prodi lainnya gitu. Yeah. Nah tentu saja di sini kita menghadirkan tokoh sosiologi, salah satu tokoh sosiologi Universitas Mataram. Pembingsir kita gitu. Ini juga merupakan ketua program studi sosiologi Universitas Mataram yang sebelumnya juga sudah menjabat menjadi ketua program studi sebelumnya. Kedua kalinya berarti Hera Putri. Kedua kalinya. Oke. Karena sangat terpercaya Bapak yang kedua kalinya. Oke, mungkin saya perkenalkan sedikit. Di sini kita bersama Bapak Kaprodi, Bapak Insinyur Haji Sarifudin MSI. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, di sini kita akan berbicara mengenai program studi sosiologi, Bapak. Iya. Nah, kita tahu sosiologi ini baru ya di Universitas Mataram. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit terkait dengan sejarah bagaimana lahirnya program studi sosiologi ini dan hal yang membedakan dengan program studi sosiologi yang di universitas lainnya. Latar belakangnya gitu. Ya, baik. Terima kasih anak-anakku sekalian, saudara-saudara, semuanya. Memang program sosiologi ini secara resmi ya melalui SK dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada saat itu pada tanggal 13 Juni 2014 bahwa diberikan tugas kepada Rektor Universitas Mataram untuk membuka menjalankan program studi sosiologi di Universitas Mataram. Program studi Universitas Mataram ini sebelum diresmikan oleh Pak Menteri, sebenarnya kami sudah membentuk tim pembentukan dari tahun 2010 ya. 2010 itu mulai kita membuat proposal ya. Dan ketuanya berganti-ganti selama 4 tahun itu, dan terakhir ketua timnya dulu adalah Profesor Safrudin ya. Setelah Profesor Safrudin di sekolah baru dialihkan ke saya sebagai tim ya pada saat itu, dan alhamdulillah pada tahun 2014 bulan Juni itu kita di SK-kan untuk menerima mahasiswa baru. Resmi menjadi fakultas program studi Universitas Mataram, langsung di bawah rektor di bawah rektor Universitas Mataram via WR1 yang mengkoordinir daripada ketiga prodi itu ketiga prodi sekaligus cikal bakal. Sebenarnya tujuannya untuk menjadi cikal bakal fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, langsung dibentuk 3 prodi itu. Nah, selanjutnya pada tahun 2014 itu kita menerima mahasiswa pertama sebanyak 50 orang. Angkatan pertama 50 orang, baru itu berkembang menjadi 50 orang kedua, baru itu yang selanjutnya adalah meningkat jadi 80, baru itu meningkat menjadi 122, dan tahun terakhir adalah melebihi 150-an 59 yang terakhir yang diterima di prodi sosiologi Universitas Mataram ini Jadi sejalan dengan perjalanan waktu bahwa prodi sosiologi dengan 2 prodi yang lainnya tidak bisa menjadi satu fakultas, sehingga pada
bulan Agustus 2023 dengan SK dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Teknologi dan Riset OTK baru UNRAM bahwa prodi sosiologi dilebur ya, Merger gitu. di-merger dengan Fakultas Hukum menjadi namanya Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Fahisip. FISIP ya. Sip ya. Itu Itu sejarahnya. dia mengenai sejarah singkat ya terkait dengan program studi sosiologi yang saat ini sudah bergabung menjadi Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mataram. Nah, mungkin kita sedikit bertanya terkait dengan visi misi yang dijalankan oleh program studi sosiologi. Nah, agar ada output nih dari mahasiswa-mahasiswa yang lulusan dari program studi sosiologi. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit terkait Baik. Anunya juga Pak, mungkin boleh dulu sebelum visi misinya mungkin dulu tuh kurang dijelaskan kenapa dulu Bapak dan tim itu mau membentuk sosiologi dan yang dua prodi lainnya gitu. Oh, itu memang waktu itu adalah kebijakan dari Universitas Mataram karena di Universitas Mataram pada saat itu belum ada fakultas tentang ilmu sosial dan ilmu politik, sehingga diperlukan karena minat masyarakat daripada mereka keluar untuk mencari ilmu di luar daerah tentang program studi sosiologi, maka kami mempunyai inisiatif untuk mendirikan prodi sosiologi. Waktu itu adalah kita tersebar di beberapa fakultas keahlian yang punya keahlian sosiologi itu, terutama dari pertanian dan dari FKIP, terutama jurusan sosial di sana ya, ilmu sosial di FKIP ya, dan juga ada di fakultas-fakultas lain, misalnya fakultas peternakan dan Seperti Pak Taki contohnya. ya Pak Taki itu adalah salah satu doktor sosiologi sekarang ya. Di pertanian banyak, di pertanian itu adalah cikal bakal dosennya itu kita diberikan tugas oleh rektor untuk melakukan pembinaan, pengajaran dan penelitian 5 orang dosen awalnya untuk membentuk, pertama mengajar dan sebagainya, dibantu oleh teman-teman dari dosen fakultas pertanian itu sudah, dan FKIP, karena memang kita timnya dulu adalah memang tim untuk fakultas prodi sosiologi, tapi ada 2 prodi sosiologi yang dibentuk dengan adanya di pendidikan itu. Tidak ada proposal yang dibentuk, tapi dia menunjukkan langsung bahwa ada prodi sosiologi dan prodi pendidikan sosiologi, sehingga kita tidak bisa bergabung. Mereka yang di prodi sosiologi melanjutkan prodi sosial di FKIP, dia melanjutkan di pendidikan sosiologi, walaupun dalam pelaksanaan pengajarannya kita gabung menjadi satu kesatuan untuk pada awalnya, karena memang belum kita menerima dosen-dosen baru ya. Oke, sebelum saya mempertanyakan terkait dengan visi misi, tadi Bapak menyinggung terkait dengan ada pendidikan sosiologi. Nah, mungkin apa sih membedakan kita di program studi sosiologi dengan pendidikan sosiologi? Agar adik-adik atau teman-teman semua ini bisa membedakan gitu ya Bapak ya, apa sih bedanya kita dengan program studi pendidikan sosiologi? Baik anak-anakku sekalian, bahwa memang ada bedanya bahwa kalau pendidikan sosiologi dia mendidik mahasiswa itu untuk menjadi guru ya tentang sosiologi ya. Sedangkan sosiologi sendiri adalah merupakan ilmu murni ya, ilmu murni yang berbicara tentang bagaimana hubungan ya atau interaksi masyarakat secara umum, sehingga dalam pembelajaran yang diberikan di prodi sosiologi itu adalah tentang sosiologi itu sendiri, walaupun banyak cabangnya, banyak turunannya ya, turunan itu, bahwa misalnya ada sosiologi perkotaan, sosiologi industri, sosiologi lain-lain, sosiologi pendidikan ya salah satu. Tapi kalau mereka di sana adalah bagaimana dia menjadi guru sosiologi ya. Jadi lebih ke pendidikannya mereka. Kalau kita lebih ke ilmunya ya. Karena kebetulan tetangga juga banyak nanya, jadi guru ya, bisa jadi guru. Enggak, kita tuh jadi
penelitinya. Ya, gitu. ya memang Kan jadi memang kita di pendidikan di sosiologi ini ada dia capaian pembelajaran atau lulusan yang akan menjadi seorang peneliti, seorang perencana, baru seorang pemberdaya masyarakat, dan yang terakhir adalah menjadi wirausaha ya. Ada 4 itu ya. Jadi sehingga kita ada, tapi titik berat kita ada kekhususan dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain di universitas yang lain, kita lebih mengarahkan ke masyarakat pesisir dan kepulauan. Itu ciri khas daripada prodi sosiologi ya. Jadi prodi sosiologi Universitas Mataram lebih menekankan pada sosiologi tentang masyarakat pesisir dan kepulauan. Kenapa gitu Pak? Maksudnya kenapa untuk memutuskan kita tuh lebih fokus ke pesisir dan kepulauan? Kenapa tidak kayak sekarang kan contohnya Mataram sudah kota madya gitu Pak, sudah cukup berkembang masyarakat. Kenapa kita lebih milih fokus ke masyarakat pesisir gitu? Ya, karena Nusa Tenggara Barat itu bukan hanya Mataram ya. Hanya yang punya kota Mataram perkotaan itu hanya kota Mataram aja, walaupun secara karakteristik ya dari membedakan komunitas dan society kota itu memang jauh ya. Sehingga kalau ini bukan Mataram itu ya kotanya aja, tapi masyarakatnya masih tradisional, masih masih ke pedesaan atau masih ke yang masih istilahnya adalah masih dikatakan komunitas itu ya, komunitas itu ya, bukan ke society-nya ya. Saya lanjut bahwa salah satu itu ya, bahwa kita akan menjadikan sosiologi di Universitas Mataram itu adalah sosiologi yang mengkaji utamanya adalah masyarakat pesisir dan kepulauan, sehingga arahan perkuliahan, arahan penelitian, pengabdian dan semuanya itu lebih mengarah ke masyarakat pesisir dan itu ada ciri khasnya ya, ciri khas kita dibandingkan dengan yang lain. Karena yang lain mungkin dia memilih yang lain kalau misalnya di Universitas Udayana dia memilih tentang pariwisata, dia ada yang lainnya pedesaan seperti di UNESA ya. UNESA itu ya, Surabaya itu adalah pedesaan, sedangkan di Brawijaya itu lebih ke apa istilahnya, dia ada industri dan sebagainya, sesuai dengan karakteristik daerahnya ya, karakteristik daerahnya yang akan membuat kita kenapa kita memilih dia fokus kita masyarakat pesisir dan kepulauan, karena dilihat dari wilayah Nusa Tenggara Barat bahwa sebagian besar di jalurnya ya adalah di pesisir, dan ada banyak pulau-pulau kecil yang ditinggali oleh masyarakat ya, sehingga kita lebih fokus ke sana untuk menggali lebih jauh bagaimana tetapi bukan berarti kita melepas ya. Jadi tidak juga mengkaji tentang masyarakat yang lainnya, misalnya pedesaan, masyarakat perkotaan, masyarakat industri, dan masyarakat istilahnya pariwisata ya. Tapi itu ya titik beratnya. Nah, tadi lanjut visi misi ya selanjutnya. Jadi memang visi misi kita ya sekarang itu adalah sudah berubah karena adanya apa istilahnya itu adalah fokus kajian kita itu adalah fokus kajian kita di daerah pesisir, tapi dua fokusnya adalah pemberdayaan masyarakat dan masalah-masalah sosial ya. Walaupun kita banyak mahasiswa yang tentang budaya dan sebagainya, tapi masalah sosialnya yang ditekankan. Dan visi misi kita sekarang adalah menghasilkan lulusan sosiologi ya. Jadi menghasilkan lulusan sosiologi berbasis riset ya, pada masyarakat pesisir dan kepulauan yang berdaya saing internasional tahun 2025 itu. Mudah-mudahan tahun depan kita sudah berdaya saing internasional, walaupun sekarang sudah mulai berdaya saing internasional. Dia pernah dia memang itu programnya sekali dalam 2 tahun internasional. Kalau nasionalnya adalah setiap tahun untuk
prodi, sedangkan untuk mahasiswa setiap 2 tahun sekali ya. Jadi diadakan seminar nasional mahasiswa sosiologi ya, supaya mahasiswa itu menjadi tadi sebagai peneliti, menjadi pemberdaya, perencana, dan menjadi wirausaha ya. Berbasis riset pasti. Ya, berbasis riset berdasarkan hasil-hasil penelitian yang diperoleh baik dilakukan oleh dosen maupun oleh mahasiswa ya. Oke, itu dia tadi kita sudah mendengar terkait dengan apa saja visi dan misi, dan menceritakan sedikit terkait dengan program studi sosiologi mungkin secara lebih rinci oleh Bapak Kaprodi tadi. Nah, mungkin yang unik nih Bapak, kenapa sih kita harus memilih program studi sosiologi ketimbang program studi lainnya? Nah, mungkin di sini teman-teman nih, kan kita sebagai masyarakat ya, makhluk sosial yang gimana ya, nggak bisa lepas dari masyarakat lainnya atau dengan manusia yang lainnya. Mungkin itu juga salah satu alasan ya, mengapa kita memilih program studi lainnya. Mungkin Bapak sedikit ada yang unik atau ada yang lebih menonjol nih dari sosiologi gitu, yang membedakan atau yang menjadi ciri khas kita gitu. Nah, ya memang kalau kita bandingkan dengan prodi-prodi yang lain yang di Universitas Mataram, memang ada keunggulan kita adalah memang kita lebih menekankan kepada metodologi ya, karena 3 mata pelajaran yang diberikan itu ya, yang berat-berat katanya, baru tuh baik sebagai dasar metodologi kualitatif dan kuantitatif, baru didukung oleh untuk menganalisisnya adalah statistik juga, kita memperkuat dengan analisis statistik supaya menjadi peneliti itu ya. Jadi peneliti itu harus kuat dan didukung oleh teori-teori sosiologi ya. Jadi sekarang berkembang ada teori klasik, teori modern, postmodern, postmo, dan sekarang teori apa lagi deh? Ada ya, 3 teori baru ya. 3 itu deh, Baru 3 ya. Baru itu teori-teori itulah yang mendasari kita mengkaji tentang masyarakat itu, interaksi masyarakat itu ya. Baik teorinya Weber, teorinya Durkheim, Kamar, dan sebagainya. Itu yang memperkuat kita. Jadi dalam membimbing adik-adik dalam skripsi, dia salah satu analisis yang diperlihatkan itu analisis teoritis ya, itu yang dibandingkan dengan prodi-prodi yang lain, di analisisnya analisis statistik aja yang dipakai. Tapi kita prodi sosiologi, analisis statistik diimbangi juga dengan analisis teori ya, itu yang membedakan ya. Karena saya juga pernah menjadi dosen di pertanian, sampai sekarang membimbing juga, memang bedanya di situ. Yang menjadi titik berat kita, titik berat itu analisis teoritis ya. Titik berat buat kita mahasiswa juga. Kadang kita pusing ngerjain tugas karena saking komplitnya pelajaran kita tuh, kadang kita juga kacau, pusing. Tapi semangat tetap kita. Apalagi sekarang dia dalam pembelajaran itu adalah adanya metode kasus dan metode proyek itu supaya bukan studi kasus, metode kasus ya, metode kasus, dan itu adalah dalam proses pembelajaran ya, proses diberikan tugas mahasiswa untuk menggali kasus dan memberikan tugas untuk menemukan apa-apa di menjadi proyek itu, disuruh gali masing-masing mata kuliah itu ya, ada kasus dan itu ya mempertebal kita untuk menganalisis tentang interaksi masyarakat itu sendiri ya. Jadi secara tidak langsung juga mempersiapkan kita di lapangan kerja begitu ya. Ya memang karena itu sasarannya, karena tadi sasarannya bahwa sebagai seorang peneliti, sebagai orang perencana, seorang pemberdaya, dan sebagainya, karena di sini kewirausahaan sosial ya, kita mau memberikan juga tentang teori, keilmuan, dan penerapan dari bagaimana kita menumbuhkan kewirausahaan di masyarakat yang dinamakan mata kuliahnya kewirausahaan sosial. Jadi kita sudah dipersenjatai dari kita masih kuliah, itu tinggal kita lekat perang. Ya, betul. Nah, terkait dengan tadi, mungkin ini juga menjadi bagian dari prospek kerja ya dari lulusan sosiologi terkait dengan 4 tadi, yaitu pemberdaya, peneliti, kewirausahaan sosial, dan
Apa yuk? Satu lagi yo. Perencana. Perencana sosial. Nah, itu juga merupakan jadi prospek lulusan dari program studi sosiologi. Jadi jangan pernah takut buat teman-teman yang berpikir bahwa wah masuk sosiologi nanti kerjanya jadi apa ya. Itu jangan pernah berpikir seperti itu ya. Mungkin teman-teman kan kalau di pendidikan sosiologi bakal jadi guru nih. Nah, kalau di program studi sosiologi bakal jadi apa ya? Nah, itu mungkin teman-teman jangan dipikirin dulu. Nah, nanti mungkin di program studi sosiologi ini banyak banget pilihan-pilihan kalian akan menjadi apa. Asal tidak ada opsi menjadi pengangguran. Gitu ya, teman-teman. Fleksibel, kita bisa masuk di semua lapangan kerja. Betul banget. Nah, terkait dengan fasilitas nih, mungkin di program studi sosiologi dengan kita sudah bergabung menjadi fakultas hukum sekarang, mungkin ada fasilitas-fasilitas yang sekiranya bisa dijelaskan terkait dengan ruangan, terkait dengan apa ya, mungkin buku-buku yang menunjang pembelajaran dan lain sebagainya, mungkin Bapak bisa jelasin. Nah, baik, untuk memang kalau kita lihat dari 3 prodi di sini aja bahwa yang punya fasilitas perpustakaan atau ruang baca itu hanya prodi sosiologi, baru dilengkapi dengan semua buku-buku itu ya, buku-buku tentang itu, tinggal kemauan ya mahasiswa untuk mau membuka buku itu, membaca, dan jadi tidak perlu lagi kalian pergi kemana-mana, sudah tersedia di sini ya. Walaupun kalau tidak ada di perpustakaan prodi sosiologi, bisa masuk ke perpustakaan Universitas Mataram ya. Di sana juga, karena setiap tahun mereka juga meminta buku-buku apa yang harus disediakan untuk mahasiswa sosiologi ya. Jadi di sini, kalau di sini saya rasa lebih dari cukup buku-bukunya itu. Dibawa pulang atau enggak? Tidak boleh dibawa pulang ya, karena walaupun ini adalah kepertanggungan jawab sosial ya. Jadi itu walaupun tidak ada pengawas dan tidak ada yang mengawasi ya, kita harap bahwa mahasiswa itu sadar bahwa ini adalah milik kita bersama, bukan milik pribadi ya, dibawa pulang ya. Nah, jadi kalau setelah kita tahu fasilitasnya tuh, kira-kira Bapak ada kata-kata enggak buat teman-teman, mungkin kalau besok tuh apa aja keuntungannya masuk sosiologi tuh buat teman-teman yang besok akan masuk, Pak? Kira-kira apa aja benefitnya masuk sosiologi gitu, Pak? Oh, jadi banyak keuntungan yang diperoleh, terutama untuk diri dan keluarga, apalagi untuk masyarakatnya ya. Masyarakatnya itu banyak sekali, karena kita dalam prodi sosiologi ini, dalam masuk prodi sosiologi itu kita bedah ya kehidupan masyarakat, terutama baik masyarakat di keluarga, di kelompok, maupun di masyarakat umum, sehingga itu adalah dasar kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, interaksi dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga pemerintahan, LSM dan sebagainya, dan sehingga kita bisa ada modal kita untuk mau kemana, kita mau menjadi peneliti, silakan daftarkan diri di lembaga-lembaga peneliti, baru itu perencana dan lembaga pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, bagaimana menjadi LSM yang langsung masuk ke pemberdayaan masyarakat dan menjadi buka sendiri wirausaha untuk bisa hidup kalau tidak bisa. Karena itu semua adalah bukan suatu pekerjaan yang dikatakan tidak ada artinya ya. Jadi mau ilmu kita bisa menggait atau memperkerjakan orang lain, itu wira swasta itu intinya ya. Jadi bukan kita mencari duit untuk kita, tetapi bagaimana usaha yang kita buka itu bisa melibatkan masyarakat di sekitarnya, baru itu bagaimana kita mengembangkan daerah kita sendiri, sehingga banyak yang bisa dilakukan, sehingga kita memberikan apa namanya istilahnya modal ya, modal dalam mata kuliah itu ya, sehingga sekarang tergantung mahasiswanya ya, tergantung dari mahasiswa apakah dia mau, mampu dan sanggup ya, dan nanti adalah rela untuk berusaha, bekerja dan mencari kerja ya,
saya gitu demikian ya. Jadi jangan takut sama sekali terhadap sosiologi. Sosiologi mempunyai suatu, karena sosiologi itu adalah induknya ilmu sosial ya. Jadi kalau bicara tentang hukum, orang sosiologi lebih tahu karena di sana adalah kita bicara tentang sosiologi hukumnya itu adalah dari hukumnya sendiri baru dengan diterapkan masyarakat. Begitu juga politik, sosiologi politik didirikan dan seterusnya ya. Nah, oke, itu dia tadi mengenai keuntungan atau benefit yang kita dapatkan ketika kalian atau teman-teman mau masuk di program studi sosiologi. Jadi jangan takut buat teman-teman yang mau join di program studi sosiologi. Sudah dijelaskan terkait dengan fasilitas, terkait dengan ilmu-ilmu yang akan kita dapatkan, baik itu ilmu-ilmu yang akan kita gunakan di dunia pekerjaan ya terutama. Nah, mungkin itu saja. Mungkin Bapak terima kasih atas waktunya, hampir 30 menit kita berbicara ini teman-teman semua. Terima kasih banyak Bapak untuk waktunya yang sudah diluangkan ya, sudah meluangkan Lagi waktu. Bapak sibuk sekali kan. Sibuk sekali mungkin ya. Terima kasih untuk Bapak sekali lagi, Bapak Kaprodi dan seluruh teman-teman yang menonton tayangan podcast kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Sosiologi Podcast selanjutnya. Terima kasih. Dadah. Dadah adik-adik, sampai ketemu.